Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Oke guys, selamat datang di The Seekers Convo atau podcastnya para pencari. Buat kalian di luar sana nih yang penasaran atau punya banyak pertanyaan seputar hal agama, kalian datang ke tempat yang tepat nih. Soalnya di sini juga kita tepatnya melakukan pencarian bersama ya Kia. Ya, betul sekali. Dan seperti yang kalian bisa lihat, sekarang itu kita kedatangan tamu spesial nih dari PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen Unla Bandung, Kang Aldian. Makasih ya Kang ya. Thank you juga. Di sini juga kita kedatangan tamu spesial juga nih dari dosen kita tercinta Pak Reza. Halo, makasih undangannya ya. Sebagai dosen ilmu komunikasi juga sekaligus pengajar di pondok pesantren. Saya Remy sebagai host. Saya Rifki sebagai asisten host lalu. Saya Elizabeth sebagai host. Nah, Kang Aldi gimana sih? Kalau kabarnya untuk hari ini gitu, baik apa gimana gitu? Luar biasa baik. Wah, apalagi ditambah ini buat sharing gitu ya. Sharing mengenai agama. Ini buat kebersamaan kita semua gitu. Jadi luar biasa sih. Lalu untuk Pak Reza, untuk kabar hari ini gimana sih undangannya? Apa tempatnya ada yang minus apa gimana gitu? Kabarnya alhamdulillah Ya. capek. Habis dari Tahura ya Pak ya? Iya, baru dari Tahura habis jalan olahraga sedikit sampai sini keringetan kan tadi ya. Mudah-mudahan nggak ini di kameranya nih. Aman Pak nanti. Aman, ya. Pokoknya jadi Glowing. Kang Aldi ini dari PMK ya? Ya, betul lah. PMK itu organisasi apa ya Kang ya? Oke, kalau PMK itu secara penjelasan yang tadi akan bilang Persekutuan Mahasiswa Kristen, yang dimana ini mahasiswa kita bareng-bareng ibaratkan beribadah dan juga menjadi tempat anak muda untuk mengenal Tuhan kita gitu. Kalau dari kita kan sebutnya Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah di sini kita belajar mengenai siapa sih Tuhan Yesus, apa sih Tuhan Yesus itu, supaya setiap anak muda yang Kristen tentunya ya mengenal siapa Tuhannya dan juga kita bisa membagikan kasihnya melalui tindakan yang kita dapat di PMK Unla. Dan tentunya Persekutuan Mahasiswa Kristen ini di Unla khususnya kalau tidak salah ya di tahun 2016 baru diresmikannya gitu, dilegalkannya menjadi UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah bisa dibilang udah lama juga untuk PMK ini dan ya puji Tuhannya bersyukur banyak yang terdaftar, tapi ya itulah ya anak muda terkadang sulit untuk mengikuti organisasi agama gitu ya. Karena keikut apa ya, keenakan duniawi mungkin ya. Jadi agak sulit buat ikut PMK gitu sih. Kalau Kang Aldi sendiri sebagai apa di PMK? Kalau periode pertama bersyukur kemarin sempat dipercayai sama Tuhan menjadi wakil ketua, dan juga di saat itu saya rangkap jabatan menjadi koordinasi doa yang dimana saya mengatur aktivitas, kan ada aktivitas persekutuan doa di PMK Unla. Nah, saya menjadi koordinatornya setiap hari Rabu yang menentukan pelayan, yang menentukan yang melayani di saat aktivitas persekutuan doa. Dan juga periode kedua bersyukur juga bisa dipercayai lagi menjadi koor doa lagi. Nah, puji Tuhannya juga
Di saat itu juga saya lagi nyusun skripsi. Nah, jadi ya sambil juga lah, sambil kuliah, sambil juga di PMK Unla. Gitu. Dan sedikit dari saya yang terlibat di PMK, saya juga merasakan gitu. Aku merasakan bagaimana di PMK ini, Persekutuan Mahasiswa Kristen ini, saya mengalami pertumbuhan. Yang dimana mungkin kebanyakan organisasi di luaran sana itu kayak kesana kemari gitu, melakukan aktivitas yang tidak benar gitu. Dan di sini saya merasakan bahwa saya bertumbuh gitu di PMK ini, seperti itu. Menarik ya organisasinya. Ya, sangat Dari namanya juga persekutuan aja. Iya. Kenapa nggak persatuan gitu? Ya, dan itu ada terangnya gitu ya. Latar belakangnya, latar belakangnya gimana? Oke, persekutuan ini bisa dibilang karena saya belum lulusan teologi, jadi setahunya saya ya, setahunya saya teman-temannya, Pak, izin Pak ya. Yang saya tahu persekutuan ini ada namanya di Alkitab gitu. Di Alkitab kita merujuk dalam Alkitab yang adanya namanya bersekutu. Bersekutu itu kita berkumpul secara bareng-bareng dan juga di dalamnya tuh ada aktivitas beribadah. Seperti mungkin kalian juga tahu Bapak dan juga akang-akang gitu ya. Kita bernyanyi, bermazmur dan juga memuliakan nama Tuhan. Gitu. Oh, jadi bersekutu itu berkumpul dengan bertujuan untuk ibadah. Ya, betul. Gitu. Ada bonusnya nggak tapi dapat jodoh gitu. Nah, seringkali rata-rata anak muda sekarang ya Pak ya, kayak mereka datang ke organisasi ini atau ini, tujuannya itu salah gitu Pak. Seperti saya mau punya banyak teman nih, saya pengen punya banyak kenalan atau pengen cari jodoh seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, tentunya di PMK ini mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tetapi kita sebagai saya dan Akang ini yang terlibat di PMK, ya kami mengajarkan atau memberitahukan kepada anak-anak muda yang ada di PMK Unla, khususnya mahasiswa Kristen ya Pak ya, kita memberitahukan bahwasanya kita masuk ke organisasi ini, yaitu tujuannya ke arah yang benar, seperti itu Pak. Seperti kita mengenal siapa Tuhan kita dan lain sebagainya. Itu Pak. Tapi menarik ya, maksudnya mahasiswa yang bergabung ke PMK ini meskipun Dengan tujuan yang berbeda-beda ya. dengan tujuan yang bisa dibilang melenceng gitu, Iya. jodoh dari cewek gitu. Tapi pada akhirnya diarahkan ke jalan yang baik gitu kan. Iya, betul. Betul sekali. Sebenarnya banyak pertanyaan juga sih ya sebenarnya seputar PMK ini. Soalnya menarik juga nih. Soalnya apa ya? Berbeda aja gitu sama UKM-UKM yang lain yang tujuannya tuh apa yang bisa disebut bilang kayak duniawi gitu. Kayak ya untuk mengurus hobi juga kan ya. Iya. Betul sekali. Nah, untuk Bapak gimana sih pengalaman ngajar di Unla itu, atau ada keluhan kan di pondok pesantren atau di Unla itu gimana sih? Keluhannya nggak ada sih kayaknya ya. Adapun juga mungkin kalau kita yang namanya orang bekerja ya, kalau capek apa ya, saya rasa itu wajar. Betul. Hak dan kewajiban. Oh, hak dan kewajiban. Capeknya kayak kita nikmati aja. Sampai kalian kan ditanya, Riki capek nggak? Oh ya. Ya, tergantung apa ya. Oh sudah. Kan kuliah banyak tugas. Ya, banyak tugas. Kan sama pertanyaannya. Ya. Balikin aja. Gimana? Randy. Sama sih capek Capek apa ya? Betul. Cuma pada akhirnya dinikmati aja. Ya, Syukur Pak ya. dan dijalani juga ya Pak ya. Nah Pak, saya mau nanya nih, pengalaman Bapak di pondok pesantren ini, ketika ada anak-anak yang tidak menuruti apa yang Bapak ajarkan atau apa sebagainya macam, nah bagaimana sih sikap Bapak untuk menghadapi anak ini? Baik, kebetulan kan kalau di pondok pesantren itu ada tingkatannya. Ya. Mulai dari biasanya sampai ada yang jenjang pendidikannya itu membangun jenjang pendidikan formal di luar boarding school. Mulai dari tingkat PAUD kadang ada, bahkan juga PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah kalau kebetulan kalau saya sih mengajar di tingkat perguruan tinggi juga, cuman masih di ruang lingkup di pondok pesantren gitu. Kalau di sini yang dekat, contohnya itu di Bandung ya, Lubir Kalong punyanya Agim, sama kayak gitu. Jadi dari SD sampai perguruan tingginya ada namanya Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi kalau ya jadi kalau saya itu kebetulan diamanahkannya di jenjang tingkat perguruan tinggi. Jadi relatif kan anak-anaknya sudah pada dewasa ya gitu ya, jadi mungkin nggak se-hektik kalau kita ngurus anak kecil ya, kayak anak-anak SD, SMP, SMA mungkin gitu ya. Kalau perguruan tinggi kan relatif udah pada dewasa lah gitu. Udah tahu apa yang benar apa yang salah ya Pak ya. Gitu. Mungkin ada juga mungkin Pak dari anak-anak yang Bapak ajarkan gitu, seperti menentang gitu, ini tidak seperti ini adanya gitu, atau seperti apa gitu, apakah ada Pak? Kalau di pondok pesantren itu karena memang boleh dibilang basis keilmuannya sendiri kan sangat sangat tradisional. Jadi di pesantren itu biasanya ilmu pengetahuan itu nomor 2. Nomor satunya itu jelas adab ya. Jadi
sebetulnya kalau bandel itu ya relatif lah ya gitu ya. Tapi ya karena dari kecilnya sudah dididik dengan adab yang baik tadi, sehingga pada akhirnya untuk perilaku apalagi menghormati kepada guru itu sangat mereka junjung tinggi sih biasanya begitu. Cuman adapun mungkin yang menjadi tantangan adalah membangun konstruk berpikirnya saja. Sama kayak kalian, sama aja sebetulnya ya. Jadi membangun pertama pattern of recognition-nya, membangun sistematika berpikirnya, membangun bagaimana sih melihat satu dinamika, satu persoalan, satu masalah secara holistik, secara sistematik, ataupun juga mungkin kita arahkan bagaimana berpikiran logik, empirik gitu kan dan sebagainya gitu kan. Tapi ngomongin adat itu Pak, di Pondok Pesantren kan adat tuh nomor 1 ya Pak. Ya. Saya tuh pernah lihat kayak santri gitu ya pastinya. Ya, santri. Yang mungkin apa ya? Menunjukkan adab-adabnya itu yang saya lihat kayak terlalu berlebihan gitu Pak, kayak sampai cium kaki atau misalkan apa gitu berlebihan banget. Itu menurut Bapak gimana ya? Berlebihan atau emang harus seperti itu gitu? Ya. Jadi kita hidup tentu ada di tengah dualitas ya. Dualitas di sini itu maksudnya ini menjadi salah satu tafsir. Ada yang mungkin di beberapa pondok pesantren tradisional itu lazim dijumpai gitu ya. Walaupun ini harus dipandang dalam konteks antropologi budaya gitu loh. Kalau mungkin Ilkom kan komunikasi antar budaya gitu ya. Sehingga kan sama aja sih sebetulnya kayak orang Jakarta umpamanya ya ada di Bandung. Umpamanya masih membawa logat Lugue gitu kan. Tapi kalau orang Sunda pakai Lugue kan berkesannya gitu ya. Berkesannya kok kayak kurang sopan, kayak kurang gimana gitu. Nah makanya kedewasaan kita di sini adalah menjembatani pemikiran kita dengan ilmu pengetahuan. Itu sebetulnya ya. Sehingga ya tadi gitu. Bagi kita sih orang Sunda ngedengarnya kayak nggak sopan. Itu kan kata orang Jakarta sih ya biasa aja. Gitu. Di Pondok Pesantren juga sama kayak begitu deh. Bagi mereka mah biasa aja. Mungkin bagi Randy ya apa sih lebay banget gitu. Ya tergantung apa ya? Cuma permasalahan perspektif budaya ya Pak ya. Iya, itu bagi saya mungkin sesuai aneh gitu. Ya, Mungkin contoh yang melenceng gitu kan ya. Tapi di pesantren mungkin udah biasa aja ya. Tapi tetap entropi juga sih ya. Ya ada juga yang mungkin terlalu berlebihan sehingga disalahartikan, disalahgunakan. Ada juga yang begitu. Tapi tidak boleh digeneralisir. Nah, ini saya bilang bahwa ada konstruk berpikir yang harus di pattern of recognition itu harus dibangun gitu. Jadi sehingga kita menghindari yang namanya logical fallacy, kesalahan berpikir secara logika gitu. Jadi kalau satu jelek semuanya disamaratain, stereotype, enggak begitu juga gitu. Kalau ini baik juga sama, yang semuanya baik dong, ya ada juga yang kurang baiknya gitu. Nah, tapi sebenarnya saya tuh gemes sih ingin nanya ke perspektif Kristen nih, di Kristen. Maaf ya kalau misalkan itu poin, boleh nanti kalau santai aja. Kalau di Kristen itu, Kalau saya boleh sambil makan nggak? boleh. Jadi kalau di Kristen itu konsep ketuhanan itu bagaimana sih? Waduh, langsung dalam ya. Yang saya lihat ya, ini kan saya ngomong gitu ya, anak kecil gitu ya, polos gitu kan Kristen. Di Kristen itu Yesus tuh dipandang sebagai Tuhan kan, yang sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya simpel sih sebenarnya. Kenapa Tuhan itu manusia gitu? Oke. Kenapa dia itu berwujud? Oke, mungkin saya mau garis bawahi waktu saya menjelaskan, kita singkirkan dulu untuk pemikiran-pemikiran yang mungkin membatasi dari penjelasan yang ada gitu. Oke, kenapa di Kristen mengenal Tuhan kita bisa menjadi manusia? Mungkin banyak juga dari pertanyaan yang saya tahu juga, loh kok jadi manusia? Jadinya terbatas dong, ya kan? Jadi terbatas dong. Kan maha kuasa, kenapa jadi manusia gitu? Oke, balik lagi, di Kristen mengenal mengenai kasih itu. Di Kristen mengenal kasih. Kasih itu sama kayak cinta sih atau gimana? Kasih itu lebih dalam dari cinta. Lebih dalam. Ya, jadi kasih itu ada omongan, ada tindakan juga. Gitu. Sesuai di ayatnya di Kristen di Alkitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, disinilah ayat landasannya. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai mau ke dunia gitu? Karena balik lagi tadi yang saya bilang, Tuhan kita berlimpah akan kasihnya gitu. Tuhan kita sangat mengasihi dunia ini karena melihat manusia yang begitu perlu diselamatkan gitu. Dan juga ada konsep Tritunggal. Kalau Bapak pernah dengar Tritunggal, pernah dengar ya? Trinitas antara itulah Tritunggal atau Trinitas itu. Nah, Tritunggal ataupun Trinitas ini, maaf kalau misalkan agak melenceng ataupun salah, karena balik lagi saya belum lulusan teologi gitu ya. Baru pengetahuan saya aja gitu. Trinitas ini bukan 3 Allah, tapi 1 Allah gitu. Memang agak mempusikan kalau misalkan kita pakai logika. Tapi balik lagi, kita mengenal iman. Iman itu melebihi batas dari logika. Gitu. Nah, saya jelaskan mengenai Trinitas ini. Trinitas ini mempunyai 3 hakikat, 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya Allah, dan juga tiga hakikatnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu. Allah Bapa ini yang berada di surga, gitu. Dan juga Allah Anak, Tuhan Yesus sendiri, dan juga Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu setiap orang yang menerima Tuhan Yesus maka disediakan Roh Kudus bagi orang
yang menerima Tuhan Yesus di hatinya, di hati kita, di hati Elizabeth dan juga saya, dan mungkin akan juga ada, tapi ya gitu kan. Itu intinya. Tapi saya tuh heran kenapa ya di Kristen itu disebut Allah gitu. Allah tuh posisinya itu apa gitu kan? Kalau di Kristen itu Allah gitu. Oke. Dan kenapa juga beda ya Pak ya? Kalau di Islam itu kan Allah sebenarnya. Kalau di Kristen Allah gitu. Kenapa ya? Balik lagi ini setahu saya ya. Kenapa ada Allah lagi? Sebenarnya Allah itu merujuk dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah ada penyebutan kata Allah dari zaman Musa, dari zaman pokoknya di Perjanjian Lama lah. Nah, sebelumnya itu namanya Yahweh. Kalau di Perjanjian Lama Yahweh. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi Allah gitu. Dan juga kata Allah ini merujuk pada pertama kali didapatkan waktu, kalau nggak salah ya, Kristen Arab zaman kapan itu, Masehi berapa gitu, saya kurang tahu. Kalau boleh searching nanti teman-teman boleh searching, kata Allah ini udah digunakan pada Kristen yang Arab gitu. Itu yang saya tahu ya. Gitu. Tapi Kang Ali ini kayaknya pengetahuannya luas banget ya tentang Kristen ya. Maksudnya Kang Ali itu sebelumnya ikut pesantren versi Kristennya gitu atau gimana? Soalnya kalau misalkan dari misalkan ini antara kita ya, kayak ibaratnya kayak yang muslimnya udah ikut pesantren gitu sebelumnya. Dibilang kayak gitu enggak sih, karena saya masih belajar gitu kan. Saya ingin lebih dalam lagi mengenai Alkitab ini. Tapi balik lagi, saya belajar dari beberapa pendeta mungkin ya, pendeta dan juga apologet. Apologet itu pembela yang bisa mungkin pernah nonton Atang-Atang ataupun Bapak, pembela agama Kristen, pembela agama Muslim gitu. Jadi saya sering nonton juga acara debat, acara diskusi, bahkan yang sering saya nonton juga, yang paling saya senang mengenai Habib Jafar dan Pendeta Marsudi. Gitu. Yang di YouTube itu ya? Iya, YouTube. Tapi Kang Ali ini sebelumnya apa ya? Ikut sekolah SMA Kristen ya kayaknya? Betul, SMP SMA Kristen. Oke, dari saya nih, tadi Kang Randy sudah bertanya perihal kekristenan. Saya mau bertanya tentang agama Muslim mungkin, bisa disebut. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nah, kenapa di dalam kalian sholat? Nah, sholat itu kan kita tujuannya itu untuk menyembah Tuhan kalian, Allah gitu, seperti itu. Nah, kenapa justru di dalam sholat kalian itu justru nama yang sering disebutkan itu Nabi Muhammad? Seperti itu. Kenapa tuh Ki? Mungkin dari perspektif saya, dari lapannya mungkin. Nah, dari saya dulu ya. Mungkin dari perspektif saya, mungkin karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang bukan disembah sih, mungkin diikuti lah, nabi terakhir juga. Terus juga kan Nabi Muhammad juga kan apa sih? Yang turunnya kitab Al-Quran, yaitu kitab suci yang paling di atas gitu ya, di antara keempat yang lain gitu. Jadi makanya disebutkan di setiap ayat-ayat ataupun doa-doa pas sholat gitu. Menurut perspektif saya. Nah, mungkin Bapak bisa lebih rinci kan? Boleh dong dari Bapak. Sama. Oke. Tapi kenapa ya di Islam itu Nabi Muhammad itu tidak nggak digambarkan kenapa ya Pak? Ya, ini merupakan salah satu bentuk secara teologis mungkin ya, sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya gitu. Dan beruntung juga ini sedikit kritik ya, maksudnya kritik terhadap kasus-kasus intoleransi saat ini ya, bukan hanya merujuk kepada Muhammad sebagai nabi yang diakui oleh umat muslim, tapi salah satu yang mungkin untungnya mungkin gitu ya, kalau secara bahasa sederhana yang bisa mudah dipahami gitu ya, untungnya tidak ada penggambaran gitu loh, walaupun rupa sih mungkin ada di beberapa sanad gitu ya, sanad hadis yang kira-kira seperti apa sih rupanya gitu, secara ya itu secara pisah lah gitu ya, secara sanad disebutnya atau secara hadis-hadis gitu ya, mulai dari rambutnya itu seperti apa, contoh lah ya gitu, contohnya rambutnya bergelombang, tapi kan secara detail physically wajah gitu kan tidak gitu ya. Ini menjadi salah satu mungkin keberuntungannya di situ, bukan keberuntungan sih ya, bagusnya gitu ya mungkin, karena kita lihat hari ini tuh dengan hadirnya teknologi kayak artificial intelligence, adanya deepfake hari ini, kemudian apalagi sekarang dengan VO2, VO3 bahkan sekarang kan saya sering muncul di beranda saya, ya mohon maaf ya, Tuhan Yesus diparodikan gitu loh, yang awalnya sih mungkin ya para konten kreator itu memparodikannya positif kayak rahmat kasih sayang Yesus itu kepada sesama anak Allah gitu kan, tapi ya tentu kan kembali lagi ya ada kondisi yang superposisi, satu sisi itu untuk hal-hal yang baik gitu kan, tapi ketika yang buruk maka ya gitu di nyeleneh gitu kontennya itu Tuhan Yesus memeluk mungkin seseorang yang mungkin pakaiannya tidak layak atau apa, itu kan mencederai dan menodai agama sebetulnya ya, itu kan jadi kritik juga sebetulnya gitu. Walaupun di Islam juga sama sih, dulu sempat ada kasus di Perancis juga yang mencoba menggambarkan karikatur Muhammad gitu kan, ya termasuk juga pembakaran Al-Quran dan sebagainya, tapi ya sudah selesai secara hukum gitu. Itu pun ya ada gitu. Tapi sampai sekarang umat Islam sih mengakui bahwa
Nabi Muhammad itu tidak ada penggambaran khusus gitu, kayak gitu. Tapi ada yang pernah coba nggak sih nggambarin Nabi Muhammad gitu? Ya tadi Prancis, Yang Prancis, ada yang di Prancis, ada yang dari Belanda. Jangankan mencoba menggambar karikatur ya, bahkan kan membakar Al-Quran juga ada. Gitu. Injil juga sama ada kejadian. Tapi itu dipermasalahin nggak sih kan nggambar Nabi Muhammad itu? Ya iya dipermasalahkan dong. Kan protesnya dari mana-mana, terutama dari negara-negara yang mayoritas umat Muslim gitu. Oke, itu sudah aku terima ya Pak jawabannya dan aku ngerti. Dan ada lagi sih pertanyaan yang mungkin di otak aku tuh, ayo kita tanyakan. Oke, aku mau tanya nih, mungkin dari Akang Randy, Akang Rifki, Bapak bisa menjawab itu. Pertanyaannya itu, Al-Quran itu kan turun dari langit ya Pak ya? Nah, bagaimana umat Muslim tahu bahwa isi di dalam Al-Quran itu nyata gitu. Sedangkan di dalam cerita tersebut, Al-Quran itu turun dari langit. Apakah kisahnya nyata atau benar terjadi atau seperti apa Pak? Berat ya. Soalnya saya penasaran Pak, seperti itu. Bagus sih pertanyaannya. Ya ini sebagai ini aja sih, pembuka wawasan bersama. Betul, Tadi kan juga teman-teman melihat versi Injil gitu ya, perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Bahkan kita bisa telusuri lagi sampai sejarah di Ibrani itu ya, tentang itu bangsa Ibrani. Atau kalau lebih tertarik juga nanti bisa lihat ketika zaman-zaman Renaissance tuh, ketika gereja itu mendominasi ilmu pengetahuan. Seru tuh nanti ya belajar sampai sana. Siapa? Ya tadi saya masuk ke titik pertemuan antara agama dan sains gitu ya. Walaupun tadi secara teologi itu ada agama, ada keberagamaan. Kalau agama itu satu dogma yang mutlak. Ya mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua itu mutlak gitu. Begitulah cara pandang. Apa isi kitab sucinya itu adalah dogma, doktrin gitu ya, yang udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi ada yang namanya keberagamaan. Nah, ini yang berbeda. Keberagamaan itu adalah cara kita melaksanakan ibadah atau melaksanakan tafsir dari apa yang dinyatakan oleh dogma-dogma keyakinan tadi gitu. Sekarang kan Elizabeth dan Aldian kan sama Kristen, tapi kan cara melakukan cara mengamalkan ritual itu kan berbeda. Sehingga tadi kan ada yang rajin atau ada yang memang tulus niatnya untuk mencari Tuhan Yesus, dan ada juga yang hanya untuk mencari jodoh. Nah, itu namanya keberagaman. Gitu. Ada yang berbeda. Jadi itulah yang dari ilmu teologi itu dipelajari dan dikaji sebetulnya, keberagamaan gitu. Karena dari doktrin yang satu tapi menciptakan cara pandang, menciptakan berbagai ajaran. Ya bisa disebut begitu ya, menciptakan tafsir yang beragam gitu loh. Tapi ngomong apa sih kok? Bentar. Oh, Al-Quran tadi. Itu kita bisa lihat dari persamaan antara agama dan sains gitu ya. Karena sains juga kan banyak yang terinspirasi dari agama. Kristen juga sama. Di era Renaissance itu kan bahkan ilmu pengetahuan itu didominasi oleh gereja-gereja awal gitu, oleh gereja sebetulnya gitu ya. Sebelum pada akhirnya seperti Galileo gitu kan, dengan yang awalnya Galileo itu awalnya di masa itu dulu ya, disebutkan bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Jadi bahwa planet-planet dan semuanya itu berotasi mengelilingi matahari, mengelilingi bumi gitu. Nah kemudian ketika ada Galileo, ya, dia dengan membuat teleskopnya itu kemudian membangun satu argumentasi baru bahwa bumi itu ternyata bukan pusat dari alam semesta, tapi bumi itu justru yang berotasi mengelilingi matahari sebagai pusat alam semesta. Dulu zaman itu Galileo itu dianggapnya itu sesat lah gitu ya. Wah, yang dibaca di sejarah teori heliocentris namanya kalau kepo gitu ya, kayak gitu. Nah jadi ya tadi karena apa yang ditafsirkan itu berbeda dengan pandangan, dengan keyakinan, sehingga ya tadi gitu. Dan itu pula yang menjadikan Eropa itu dilanda stagnansi gitu dalam pengetahuan gitu. Tidak maju gitu. Karena tadi pengetahuan itu didominasi oleh gereja-gereja gitu. Sampai pada akhirnya zaman terus bergulir, sampai pada akhirnya ya tadi gitu ya. Bacalah ya itu panjang banget. Tapi intinya gitu ya. Jadi manusia juga untuk mengimani kitab sucinya, mereka mencoba mensaintifikasi. Di Al-Quran juga sama. Contoh di Quran surat Al-Mu'min itu kan ada ilmu tentang bagaimana janin itu bertumbuh. Mulai dari zigot itu bertemu, menempel di dinding rahim dan sebagainya. Pada akhirnya Al-Quran itu kan sebetulnya turun itu sudah berabad-abad yang lalu ya, dan juga baru bisa dibuktikan secara saintifiknya bahkan di era hari ini gitu kan. Kita tahu bersama Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad yang dia aja tidak bisa baca dan tulis, Muhammad itu. Dan Muhammad juga salah satu sosok yang masih bisa kita tracing secara sejarah gitu. Nah, jadi gitu El. Jadi
umat beragama pun kadang untuk meyakini kebenarannya kadang mereka pun kepo lagi gitu, benar nggak sih gitu. Dan ketika tidak ada pertentangan tadi antara agama dan sains ya, walaupun ini ranahnya filsafat ini ya benar sih, tapi kalau seneng nggak apa-apa kan, nambah wawasan gitu ya, sejarah juga biar tahu gitu ya. Kadang ada perdebatan gitu antara agama, sains gitu kan. Bagaimana sains memandang apa yang menjadi dogma dari agama dan bagaimana agama juga memandang sains gitu. Walaupun kalau di Islam sih beriringan gitu ya. Nah, tapi itu menarik loh. Jadi gitu ya, kadang ya ibaratnya gini lah. Saya nembak Elizabeth gitu umpamanya gitu ya. Atau jangan saya lah, Yuki nembak Elizabeth. Ya kan tentu Elizabeth kan nggak sekonyong-konyong menerima, karena kan butuh approval dulu kan, bukti gitu. Benar nggak sih? Kita suka sama Elizabeth gitu kan. Atau cuma mau mengisi kekosongan aja gitu kan ya. Gitu lah. Jadi ya pasti dicari tahu kebenarannya gitu. Kan teman-teman juga ikutan PMK kan sama untuk mencari tahu juga atau belajar agamanya lebih dalam untuk memahami apa sih gitu ini teh gitu yang kita imani ini teh gitu ya. Saya punya pertanyaan nih Pak, yang saya yakin banyak nih orang di luar sana juga yang gemes gitu ingin mempertanyakan hal ini gitu. Jadi penasarannya gitu. Jadi gini Pak, kan ya Allah gitu ya, Tuhan di Islam itu kan dia itu maha pengasih maha penyayang. Kenapa dia itu menciptakan neraka gitu Pak, yang dia sendiri pun tahu gitu kalau umatnya itu pun akan masuk neraka gitu, seolah-olah dia tuh senang gitu menyiksa gitu Pak. Ya. Kenapa manusia menciptakan bala-bala? Bala-bala kan ada minyaknya. Minyak kan bisa bikin kolesterol ya. Itu kenapa manusia bikin bala-bala? Terus kenapa kalian makan? Udah itu coba. Ayo coba. Waduh, gimana tafsirnya? Pikir sejenak. Elizabeth aja. Gimana pandangan Christian gimana? Maksudnya Pak? Dari pertanyaan tadi. Jadi dalam versi Muslim gimana? Mungkin punya versi juga. Oh, mungkin dari abang dulu Bang. Lagi makan bala-bala. Lagi menyantap. Tadi gimana pertanyaan? Ya kan Tuhan itu maha penyayang. Kenapa dia itu menciptakan neraka gitu yang udah jelas mereka tuh bisa kemungkinan masuk neraka tuh disiksa gitu. Wah kan di sini tuh udah mati-matian ya kayak dibakar dan di apa gitu. Wah kayak psikopat apa gitu. Kenapa gitu? Jawabannya sama sih seperti Pak Reza. Bener Pak. Gini, sederhananya gini lah. Kita tahu orang tua itu baik lah. Baik dong, baik. Orang tua itu yang melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, berjuang tenaga, keringat untuk menyekolahkan kita gitu ya. Terus kan nggak adil dong ketika kita bilang katanya orang tua itu maha baik, tapi orang digaplok gara-gara terasup kuliah. Jadi apakah ketika orang tua ngegaplok kita terus kita bilang, wah ini nih yang zolim dan psikopat yang kayak gitu? Enggak juga dong. Itu logical fallacy di situ. Bahwa saya menggunakan perumpamaan kayak gini biar mudah diterimanya aja, dicerna. Sama aja sebenarnya. Kan kayak bala-bala dimakan, udah enak aja. Yang kopinya depannya. Kadang kan yang bikin sakit itu yang enak ya. Ini gula, udah enak atau kumaha. Padahal kita tahu itu kalau berlebihan nggak baik gitu. Kalau di Kristen sama gak ada surga neraka gitu? Ada. Kan kalau di Islam itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Apa penting itu sih? Sudah apa ya? Sampai lagi ke sudah kita tahu siapa kalau saya. Kalau misalkan di Kristen gimana kalau ada tingkatan-tingkatannya gitu, atau misalkan udah dan neraka gitu. Oke, mungkin saya jelasin dikit kenapa sih kenapa ada surga dan neraka. Dalam pandangan Kristen sendiri, sebenarnya neraka itu dibuat untuk iblis, untuk si jahat, untuk si setan ini gitu. Nah, kenapa Tuhan memberikan ataupun mengizinkan neraka ini ada? Balik lagi, dulu tuh iblis itu nggak ada, yang ada malaikat. Kalau tahu Elizabeth, kalau tahu Lucifer namanya. Nah, Lucifer ini ingin menyamakan Tuhan, Nah, karena ingin menyamakan Tuhan, dia diusir dari surga ke dunia ini. Nah, lalu Lucifer inilah yang membuat manusia datang ataupun mengajak ke neraka gitu. Karena dari balik lagi pandangan Kristen, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan gitu. Karena setiap orang yang berkata ataupun beriman pasti diselamatkan gitu. Dan juga orang Kristen menjaga tiketnya. Tiketnya tadi yang saya bilang, karena iman. Karena di dunia ini pasti ada godaan-godaan untuk jatuh lagi dalam dosa. Gitu.
Jujur aja saya juga masih kadang jatuh lagi gitu. Tapi balik lagi di Kristen mengenal Tuhan yang setia dan adil gitu. Barang siapa mengaku dia adalah setia dan adil. Ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus itu setia buat kita semua gitu. Jadi balik lagi di Kristen mengenal kasih yang begitu besar gitu. Dia nggak memandang buruk rupa kita, dia nggak memandang seberapa jelek kita, dia sangat terbuka ketika kita datang lagi. Bukan berarti memainkan Tuhan, enggak gitu. Tapi balik lagi harus ada kesadaran diri kita supaya ada kemauan nih buat bertobat gitu. Jangan sampai tiket ini tuh rusak hanya karena tergoda dari godaan si jahat, godaan si iblis ini gitu. Gitu ya. Oh, di San sendiri Pak, nih saya masih penasaran. Untuk nentuin masuk surga atau nerakanya itu ditimbang pahala dosa kan ya Pak ya? Kalau misalkan seimbang nih, pahala sama dosanya itu gimana tuh Pak? Makan di surga, di neraka dia lebih Terus imbang guys, itu ya. Kalau seimbang, kan deh. Enggak. Ya, hal seperti ini tentunya di luar kapasitas saya untuk menjawab. Pertama, ini adalah hak prerogatif ya dari Tuhan itu sendiri. Karena kembali lagi, alam semesta ini diciptakan entropi ya. Walaupun entropinya tadi kalau kita mengacu kepada mekanika fraktalnya Mandelbrot itu kan menjadi satu fine tuning yang menyempurnakan berbagai realita gitu ya. Cuman ya karena kondisi entropi tadi gitu ya, bahwa ya kita tidak tahu gitu ya. Walaupun yang perlu kita garis bawahi mungkin sebagai seseorang yang beragama muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang gitu. Bahkan kasih dan sayang itu jauh melebihi dari keras siksanya gitu. Jadi nggak sehoror itu gitu. Kayak gitu. Cara jawab sederhananya kayak begitu gitu kan. Bahkan yang di beberapa hadis ya, ada pelacur seumur hidupnya dia melacur, berbuat dosa lah gitu ya. Tapi kan Tuhan maha berkuasa gitu, ketika di akhir hayatnya dia memberi makan seekor anjing, dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah gitu loh. Bahkan itu kan bukan timbangan yang adil lagi, 90% dosanya atau 99% dosanya, 1% amalnya. Kok bisa gitu Pak? Ya bisa begitu gitu kan. Atau ada lagi hadis yang sahih, ketika seorang sudah membunuh 99 orang, pokoknya kan pahalanya udah ini ya, dosanya ya, namanya dosa membunuh kan. Kemudian dalam hadis riwayat tersebut, mungkin lupa tahu nggak ya Pak? Tahu lah ya. Pernah tahu ya Pak. 99. Kemudian terbesitlah hatinya untuk ingin bertaubat gitu ya. Kemudian dia berjalan mencari seorang pemuka agama kali gitu ya, bahasa sederhananya gitu. Untuk gimana sih saya bisa tobat nggak nih? Dosa saya udah 99 kali membunuh orang gitu kan. Kemudian sampailah ke ya mungkin kalau di Islam anggaplah ustadz gitu ya, ketemu Pak Ustadz. Oh nggak bisa tuh 99 pengacarana gitu kan, dikasih tobat. Kenapa 100 tuh? Yang dia bunuh karena 19 Pak Ustadz dikenalin kagok itu lagi. Kemudian dia berjalan ya, dari tempat itu ke tempat pemuka agama yang lain untuk mencari jawaban tadi gitu. Kemudian ketika di tengah jalan belum sampai nih ke pemuka agama yang kedua ya, dia masih ingin mencari jawaban gitu kan. Meninggallah dia di tengah jalan. Ini pertanyaan sama kayak pertanyaan Randy, malaikat pada datang. Gimana nih? Wah ini udah 100 yang dia bunuh katanya. Terus kata malaikat itu lagi, enggak, dia tuh mau jalan ke jalan yang mau bertobat gitu. Dia mati dalam keadaan mau bertobat gitu, walaupun taubatnya belum. Gimana nih, ukur aja nih gitu kan. Ternyata pas diukur, wah 50-50, 50-50. Gimana tuh? Setengah ewang gitu. Jawabannya dalam hadis tersebut bahwa masukkan dia ke surga karena rahmat. Gitu. Bahkan kita juga umat muslim, kita ini masuk ke surga itu bukan karena timbangan pahala dan dosa. Kita ini masuk surga karena rahmat dari Allah saja sebetulnya gitu. Karena kalau kita hitung-hitungan sholat gitu ya, sholat dia cangkangku diterima ki. Ya kalau rezeki gitu kan. Itu Randy juga kan berbuat baik kepada orang tua, ada maunya pengen jajan. Sementara kan syarat diterimanya pahala kan ikhlas ya gitu kan. Nah ini kan nggak tahu gitu. Jadi ya tadi gitu bahwa kita aja nggak ada amalan yang kita bisa banggakan gitu loh. Selain dosa mungkin yang nyata mah ya gitu. Jadi kayak tadi gitu bahwa kita ini bisa mendapatkan anugerah rahmat itu ya karena berkahnya, bukan karena kita banyak pahala gitu. Itu kurang lebih gitu lah jawabannya. Menarik ya. Tapi sebenarnya saya tuh masih penasaran nih Pak, nggak bisa ngebayangin gitu tingkatan surga sama neraka gitu. Apakah mereka tuh kayak beda lantai? Misalnya tingkat pertama gitu di sini, terus lantai kedua pakai ini turun atau sini tuh kayak gimana gitu Pak? Gambarnya itu kayak gimana gitu tingkatan itu?
Ya ini kan juga masuk ke dalam ranah perangkat tafsir ya, perangkat tafsir bahwa tentu ini ada beberapa ulama kalau di Islam itu yang menafsirkannya tentu berbeda gitu ya. Ya kalau mau digambarkan sama aja kereta api, kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, beda nggak? Beda aja gitu. Cuman kan ini kan sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan secara empirik ya, karena kan teologi ranahnya, jadi kan nggak bisa dibuktikan gitu. Coba buktikan kan susah juga kan. Masa harus mati dulu ya, nanti udah mati hidup lagi. Nanti sorry. Ada surga neraka TL gitu kan nggak bisa kan? Derajat kebenaran itu nggak bisa diukur berdasarkan perspektif filsafat ilmu barat yang empirik gitu loh. Empirik kayak gini, kata saya kopi ini manis, Elisa percaya nggak? Enggak. Nah, apa derajat filsafat ilmu yang empiris itu bisa dibuktikan terindra. So, nama Elisa diminum bapaknya, oh iya benar Pak manis. Berarti apa yang saya katakan kebenaran. Betul. Sekarang pertanyaannya surga dan neraka ada nggak? Buktiin kalau ada. Nah, kan nggak bisa ngebuktiin, ya bingung. Ya kan? Mau mati dulu balik lagi juga ada yang kabur saya gak mau. Nggak bisa bangkit gitu kan dari peti gitu kan. Kabur saya kan. Baru mau ngobrol. Kalau hantu di Islam kan pocong gitu ya. Kalau di Kristen apa sih? Vampir. Vampir mah conjuring. Oh ini ya, apa sih? Palak. Tapi memang ada ya? Atau gimana? Ada ya? Kalau bentukannya nggak ada sih, tapi lebih ke ya bilangnya roh jahat. Tapi sama ya di Kristen juga, maksudnya kalau misalnya ada kesurupan gitu, ada upaya tertentu ya untuk Ada namanya tuh, kalau di Katolik itu apa ya yang film eksorsis bukan? Itu. Nah itu ada ritual-ritual buat keluarin roh jahat ini. Kalau di sana sendiri gimana sih Pak? Kalau misalkan ada yang kesurupan itu apakah ada ritual yang apa gitu Pak? Tapi ini fun fact-nya saya pernah kesurupan. Oh iya? Gimana tuh? Dipanggil Ustaz. Dia hampir kecil. Hampir tahu, itu sama saya yang bilang. Berdua waktu kecil sih. Kesurupan, masuk ke selokan. Iya, bener kesurupan. Bener katanya. Dipanggil Ustaz, karena kan kalau manggil pendeta jauh. Panggil Ustaz. Itu saya nggak tahu berhasil atau enggaknya. Dipanggil berdua lah, mungkin dibaca-bacain kan. Ya, habis itu saya nggak tahu sadar enggaknya gimana gitu. Tapi dari mama saya bilang dipanggil Ustaz gitu buat bantu. Toleransi banget ya. Kayak gitu ya. Kesurupannya Pak Macan. Ayo baca. Ya nanti kalau memahami hal-hal kayak gini kan ya ini ada benturan dengan budaya. Makanya kan tadi ya bukan Islam ya, di Indonesia kan tentunya pocong, kuntilanak, dan tuyul, miskin-miskin semua gitu. Kalau di luar negeri kan nanti Dracula gitu ya, pakai jas keren gitu ya. Pakai kain kapan gitu? Di kita kuntilanak ya bolong. Nah ini kan juga ada bias dari pengaruh budaya, pengaruh ya tadi ya kajian-kajian sejarah juga, termasuk kita ada exorcism, kemudian juga atau mungkin simbol-simbol jimat-jimat yang dianggap menangkal roh halus atau apa gitu kan ya gitu. Saya ingat dulu kalau nonton film dari luar negeri gitu ya, kan kalau pakai salib itu kan bisa menangkal, atau kalau vampir Dracula kayak bawang putih apa ya katanya ya gitu kan. Bawang putih kan kalau disiram itu kering gitu kan gitu kan. Sama matahari juga ya Pak ya. Kalau di Islam kan kalau dibacain ayat kursi gitu kan. Gitu kepanasan. Atau tasbih halilintar. Ayo kebanyakan orang Indosiar nih. Siap banget ya. Ya tapi kan itu sebagai orang yang sebagai mahasiswa yang juga sudah berpikir secara empiris gitu ya, bahwa kan hal-hal itu juga perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya gitu kan. Ya, memang ada sebagai sesama orang beriman kan kita meyakini hal yang gaib ya gitu kan. Kayak tadi kan Lucifer, alien percaya adanya Lucifer. Kalau kita mungkin kan di Muslim kita percaya adanya jin, setan gitu kan. Tapi kan juga nggak semua orang yang kesurupan itu harus kita artikan kesurupan macan gitu ya, atau kesurupan noni Belanda gitu kan. Ya kita harus bisa kritis, jadi tidak memasukkan informasi-informasi semacam itu begitu saja. Ya bisa iya, bisa juga tidak. Ada juga yang caper gitu. Atau dalam ranah psikologinya kan, ini nggak saya jelasin panjang lagi nanti. Ada gitu kecenderungan kayak gitu. Jadi kayak makanya ada kalau di SMA itu kesurupan massal gitu. Itu kan ada bisa dijelaskan secara fenomena psikologinya itu ada bisa gitu. Jadi nggak melulu, ini kena gangguan ini gitu kan. Enggak gitu juga gitu. Nah jadi kita selain kita memahami wawasan tadi gitu ya dari perspektif keagamaan, ya tadi juga harus menemukan sikap-sikap kritis gitu. Elizabeth pernah kesurupan? Nggak pernah Pak. Oh pernah sih? Enggak dong, enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi kan nanti. Ada rencana mau ya? Enggak dong, jangan. Ntar saya hilang gimana dong? Oke, tadi kan kembali lagi kita membahas dosa ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi nih, banyak pertanyaan saya Pak. Satu malam nih. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak?
Asyhadu. Tambah sedikit nanti Pak. Tambah sedikit nanti Pak. Boleh. Tadi membahas dosa ya Pak. Di Mekah itu kan ada batu asyar ya? Batu apa? Batu Ajar asbah. Ya, seperti itu. Apa gitu ya. Iya, katanya. Agak tahu benar atau salah ya Pak ya? Katanya dengan mencium batu tersebut dosa kita akan dihapuskan katanya seperti itu. Nah, sedangkan kan kalau dosa itu kan faktanya itu hanya bisa diberikan sama Tuhan kita gitu, Tuhan kita. Nah itu kenapa bisa seperti itu Pak? Kayak mencium batu tersebut terus dosa kita diampuni. Itu gitu. Ya kan mencium batu sih ya. Bagi umat muslim itu kan masih bala-bala aja bisa diampuni dosa kok. Masih bala-bala gitu. Atau membuat orang sekedar tertawa itu kan bisa menjadi pahala yang menggugurkan dosa gitu ya. Nggak usah jauh-jauh dalam perspektif kita harus ke tanah suci dulu, harus ke Ka'bah dulu, baru kita diampuni semua dosa. Enggak kok. Kita dengan apa ya berkumpul bersama menunjukkan indahnya kebersamaan, toleransi kan. Elizabeth juga menyampaikan hal yang baik, Alia juga menyampaikan hal baik kepada teman-temannya. Kita juga sama sebagai muslim, ini loh kerukunan, ini loh Indonesia, harmoni di tengah keragaman, di tengah keberagamaan. Itu kan kalau bagi umat muslim itu aja udah jadi penggugur dosa yang menaikkan pahala gitu loh, gitu ya. Jadi apa hal-hal seperti itu di Islam sendiri tentu apa ya mitos-mitos, kemudian juga folklore juga tentu ada banyak. Tapi kan kembali tadi kita harus tracing gitu. Kalau ini menurut hadisnya apa derajat hadisnya? Referensi mungkin lah bahasa sederhananya kan pernah belajar teori gitu ya. Ini tuh derajatnya tuh sahih, mutawatir atau dhaif gitu kan. Apa derajatnya tuh benar, sedang atau lemah gitu loh. Jadi ada banyak hal yang mungkin dari saudara-saudara kita yang non muslim mendengarkan mungkin boleh jadi itu kan dari yang lemah-lemah tadi gitu kan gitu. Tapi ya karena mungkin pemahamannya tentu berbeda sehingga dianggap ini satu ajaran satu kebenaran padahal sih ya enggak gitu, enggak seperti itu. Tapi ya makanya saya kasih kontra argumentasinya nggak usah jauh-jauh gitu. Dengan kita seperti ini pun tentu ada kebaikan yang ya tadi mudah-mudahan menggugurkan gitu. Oke. Kang Adia, saya punya pertanyaan nih, penasaran gitu. Kalau umat Kristen ya datang ke gereja itu ngapain sih? Ibadah itu kayak gimana gitu? Apakah sama kayak umat Muslim gitu datang ke masjid terus berkumpul, berbaris gitu, terus ibadah gitu, ada gerakan tertentu gitu kan? Nah kalau misalkan umat Kristiani ibadah di gereja itu ngapain sih gitu? Oke, sepengetahuan saya Kang ya, di Kristen ini banyak aliran ataupun liturgi yang dilakukan. Salah satunya tuh Kristen Ortodok. Kristen Ortodok ini sama persis ibadahnya tuh seperti Muslim, ada gerakannya dan juga adapun Advent, karismatik, Protestan. Nah, Kristen ini tuh lebih mengagungkan ataupun bernyanyi, memanjatkan pujian, memanjatkan penyembahan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus itu. Nah, balik lagi, selagi fokusnya kepada Tuhan, apapun dilakukan, itu ibadah. Gitu. Kalau saya bisa kutip di Alkitab gitu ya, ibadah itu bisa dilakukan di mana aja. Salah satunya motivasinya gitu. Apapun yang kamu perbuat karena itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini kadang kala juga kan pandangan dari yang belum mengerti itu Kristen tuh cuma sekali nih ibadahnya, jadi tiap minggu kan kadang ada pandangan kayak gitu, padahal itu salah. Enggak. Di Kristen juga mengenal namanya saat teduh. Saat teduh tuh diambil waktu kita berdoa, memuji penyembahan juga di rumah, gitu. Di kamar masing-masing kita berdoa. Jadi bisa dibilang sama kayak kalian, kita tiap hari beribadah, tapi memang konteksnya aja yang berbeda gitu. Kalau minggu ibaratkan Jumatan lah, itu Jumatan. Nah kalau kami mingguan. Gitu. Tapi ngomongin salah pandang nih, mungkin Kang Aldian sendiri atau misalkan Elizabeth pernah dengar nih kayak apa ya, penilaian yang salah dari umat agama yang lain, kayak misalkan mungkin pernah dengar ya lagu ini lagu yang punya Tuhan kok nempel di salib. Oh iya, pernah dengar. Nah itu pandangan dari Kang Aldian atau Elisa gimana sih gitu terhadap umat yang memiliki salah pandangan gitu terhadap Kristen? Oke, kalau saya pribadi, saya mau bilang itu oknum. Itu nggak bisa dibilang suatu kaum, termasuk kaum itu enggak. Yang saya tahu semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang beradab, gitu. Yang saya tahu. Nah, bagaimana
kita orang Kristen menyikapi akan hal itu. Tentunya balik lagi, Kristen selalu menekankan mengenai kasih. Kita nggak membalas, kita lebih ke biar kita memaafkan mereka. Selebihnya biar Tuhan yang membalas itu. Karena balik lagi di Alkitab tuh bilang juga pembalasan tuh haknya Tuhan. Tuhan Yesus bilang gitu kepada murid-muridnya. Tuhan pernah bilang, jangan sekali kalian membalas karena pembalasan itu hakku. Gitu. Jadi balik lagi, kita ditekankan umat Kristen tentunya menjadi anak-anak Tuhan gitu ya di dunia ini, supaya jangan dibalas itu, supaya jangan membalas. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, tapi sebaliknya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena ada juga teladannya juga, jika kamu ditampar pipi kiri, berilah juga pipi kanan. Gitu. Jadi dibilang jadi Kristen sangat mudah, enggak sih menurut saya. Karena berat banget ya ujiannya gitu. Dan juga harus mengikuti teladan-teladan yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus. Tapi Kang Adiel sendiri pernah ngalamin nggak sih kayak kejadian-kejadian yang bikin gemes gitu, kayak dari umat lain gitu, misalkan didiskriminasi atau misalkan diolok-olok gitu, yang bikin Kang Adiel sendiri tuh gemes banget gitu, itu orang-orang kenapa sih? Nah, apa ini sih? Saya pernah merasakan akan hal itu waktu SD. Saya pernah dibilang, kok Tuhannya jadi manusia gitu. Kok bisa dilahirkan kepada di dunia ini, siapa bidannya gitu. Ada gitu kan. Saya juga mungkin di saat itu kan mikir juga, karena kan belum paham juga kan. Nangis lah, terus juga bingung sendiri, kok bisa sampai mereka kayak gitu. Sedangkan di saat itu saya nggak pernah mengolok-olok, saya nggak pernah mengata-ngatain, saya menghargai gitu. Tapi oknum itu berkata demikian. Nah balik lagi, mungkin karena masih kecil gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain, cuman ibaratkan cuma nangis, sampai nangis ke kelas udah gitu aja gitu. Gitu. Kalau Elizabeth sendiri pernah nggak ngalamin hal yang serupa gitu? Sama, saya juga mengalami gitu di waktu itu saya SD juga. Kalau baru-baru ini nggak pernah? Kalau baru-baru ini mungkin Mungkin gemes gitu. nggak ada sih, cuma waktu itu SD gitu. Saya mengalami sama kayak Bang Ali, tapi saya cukup diam gitu, karena saya tahu apa yang mereka katakan itu tidak benar gitu. Dan ya itu, saya cukup mendoakan saja. Gitu. Oh, kamu SD-nya negeri ya kayaknya? Iya, negeri. Seperti itu. Menarik ya, kayak pengalaman-pengalaman umat minoritas ini ya? Ya, sangat menarik sekali ya. Banyak percobaan. Oke, kalau dari aku sendiri, apakah pernah mengalami dari umat kami mungkin di Pernah ngalamin. seperti itu? Waduh, kalau itu sih belum pernah ya, alhamdulillahnya ya. Puji Tuhan. Mungkin untuk Freddy gimana? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Tapi apa ya, yang saya lihat gitu ya, umat yang berani apa ya bahasanya, ngolok-ngolok misalkan menyerang gitu ya. Saya lihat gara-gara mereka tuh banyak kan mayoritas berani gitu ya. Ya yang jelas apa ya, yang minoritas jelas nggak akan berani gitu kan, karena ya mereka sedikit. Karena jumlah gitu kan. Itu menurut saya ya. Sepakat sih, karena di luar negeri pun mayoritasnya Kristen. Ada juga Islamofobia. Kalau kalian tahu kan, yang tadi Bapak bilang di sini ada yang membakar Al-Qur'an, ada yang menginjak Al-Qur'an, karena mereka secara gerombolan, secara kelompok gitu. Makanya mereka berani. Jadi balik lagi sih, itu oknum yang bisa dibilang nggak mengerti dari nilai-nilai keagamaannya. Gitu, kalau saya gitu. Oke, pertanyaan penutup nih. Ini mah pertanyaan yang paling saya gemesin gitu ya. Umat Kristiani itu percaya kan kalau misalkan Yesus itu nanti turun ke bumi. Nah, turunnya itu kayak gimana sih caranya gitu? Apakah dia tiba-tiba twing gitu turun misalkan di mana gitu? Atau gimana gitu turunnya tuh? Atau misalkan itu apa ya, sebenarnya punya makna filosofis tersendiri gitu, bukan tubuh yang turun, atau apakah hal yang lain sebenarnya tuh yang turunnya tuh? Gimana tuh kalau di Kristen? Merujuk dari Alkitab,
Kalau tidak salah ya, yang saya sesuai pengetahuan saya, nanti ada namanya 7 sangkakala dibunyikan. Gitu. Ada step-step yang dimana setiap sangkakala itu dibunyikan. Bahkan ada tiga yang mengaku tiga tanda bahwasanya akhir zaman itu akan datang. Yang pertama, ada orang yang membawa kuda putih, itu tuh antikristus. Dan juga yang kedua, kuda merah kalau nggak salah, itu membawa tandanya peperangan ya, huru hara gitu. Nah itu tandanya juga huru hara. Dan juga yang ketiga, kuda hijau, yang mana kuda hijau ini tuh menandakan adanya kesulitan ekonomi. Itu kesulitan ekonomi kayak harga naik dan sebagainya, yang membuat kita tuh sengsara gitu ya. Sengsara gitu. Nah dari situlah Tuhan Yesus datang untuk kembali menjadi saksi saksi pendamai bagi dunia gitu. Dan juga ada namanya sebelum zaman itu terjadi rapture. Kalau rapture tuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat, rohnya diangkat gitu. Nah sisanya yang kalau pandangan Kristen yang tidak percaya ataupun yang tadi motivasinya salah, dia tertinggal di dunia ini. Dan nanti ada kalanya Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang yang terangkat tadi untuk memerintah kembali di dunia ini. Gitu. Maaf ya. Tapi berarti kenapa biasanya bawa kopi? Tapi berarti maaf ya kalau misalkan saya salah tangkap gitu. Berarti umat Kristen ini mempercaya kalau misalkan Yesus itu nanti memerangi antikristus itu ya? Atau gimana tuh tadi? Bukan memerangi, tapi lebih ke mendamaikan sih, mendamaikan antara orang yang percaya ataupun tidak percaya. Gitu ya. Kalau di Islam nih Pak, kan nanti tuh Nabi Isa tuh turun ya Pak ya, untuk menyelamatkan umat manusia juga. Dan setahu saya juga Nabi Isa ini tuh kan nanti memerangi Dajjal ya Pak ya. Nah memeranginya tuh gimana? Dengan cara gimana sih Pak? Perang atau misalkan batu hantam atau gimana? Ya ini pertanyaannya apa sih? Tentu nggak bisa dijawab sederhana ya, karena ini kan banyak korelasinya dengan kajian-kajian di akhir zaman gitu ya. Itu dari setiap agama juga ada kajian-kajian akhir zaman seperti ini gitu. Tapi kurang lebih apa yang Reni sampaikan ya benar. Katanya pertanyaan terakhir. Yang terakhir ya. Enggak, tapi ya mungkin sebagai closing statement lah ya, ya kemarin kan ada kasus ya di Sukabumi Sukabumi ya. Tentu saya senang, makanya kenapa saya berusaha untuk hadir gitu ya, selain karena saya dekat gitu karena dari Tahura, tapi ini kan bisa menjadi satu narasi yang baik ya, dan juga kita bisa memberikan satu contoh yang baik gitu, bahwa tadi saya mendengarkan juga gitu yang kalian sampaikan bahwa itu kan oknum gitu ya. Ya pertama, mari kita dewasakan penonton kita bahwa kita tidak boleh mengeneralisir. Pertama itu gitu ya. Walaupun ada perlakuan diskriminatif dari teman-teman muslim, itu kan bukan berarti semuanya seperti itu gitu kan. Kan banyak yang kayak begini Elizabeth ya gitu. Walaupun saya tahu Elizabeth juga dibully ternyata. Apa dibulinya sebenarnya? Atau saya pernah dengar gitu ya, ada yang membuli Elizabeth. Oh ini channel Elizabeth katanya. Nggak, itu bercanda. Tapi kan forum kayak begini tuh bisa menunjukkan bahwa di tengah perbedaan kita tetap bisa, ya tadi ya, ngopi bareng gitu kan, bisa saling berdiskusi.
tanpa mengenyampingkan perbedaan-perbedaan. Tapi kan itu banyak persamaan di antara kita. Nah ini ya terima kasih gitu ya Randy juga Aldian, Elizabeth. Saya jadi belajar bahwa ternyata indah sekali ya toleransi itu indah sekali ya bersama dalam perbedaan itu gitu. Ya mungkin tadi lah itu ya saran saya mungkin buat penonton bahwa di tengah perbedaan itu bukan jadi bukan jadi satu alasan untuk kita bermusuhan, gitu Pak. Malah harus jadi alasan agar kita tuh membangun ikatan persaudaraan gitu ya. Ya kita kesampingkan perbedaan agama, tapi kan kita bisa melihat apa persamaan kita selain mungkin sama-sama mahasiswa ya, tapi kan kita bisa lihat kita sama-sama saudara, sesama warga negara Indonesia gitu kan, atau sesama manusia gitu kan, kayak gitu mungkin. Oke, cukup mungkin pembahasan kita hari ini. Mungkin sebelumnya terima kasih buat Bang Aldi, Bang Reza, Kang sebagai host, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, dari pembahasan yang kita sudah sampaikan, mungkin terjawab oleh teman-teman. So, jangan penasaran lagi, jangan bimbang lagi untuk Kang? Kalau penasaran, kasih WA-nya Lisa. Iya. Kalau penasaran, kita bakal bantu jawab lagi kok. Ya semoga dari diskusian hari ini semoga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu untuk kita semua. Betul sekali. Oke, sekian dari kami. Dadah.